kita akan mulai membahas mengenai bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas. Bukti-bukti kepalsuan dari Injil Barnabas. Nah, pembahasan mengenai bukti-bukti kepalsuan Injil Barnabas di sini saya akan membagi dalam dua kelompok. Akan saya bagi dalam dua kelompok pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah kontradiksi Injil Barnabas dengan sejarah Alkitab dan fakta Israel. Saya ulangi bahwa pembahasan yang bagian pertama adalah kontradiksi Injil Barnabas dengan sejarah Alkitab dan fakta Israel. Saya tidak akan mengkontradiksikan dengan Alkitab, karena tentu saja sudah saudara-saudara yang Muslim sudah punya asumsi bahwa Alkitablah palsu, Injil Barnabas adalah yang benar. Maka tentu saja saya tidak akan membuat kontradiksi antara Injil Barnabas dengan Injil kanonik. Tentu saja itu sudah berkontradiksi. Nah, saya akan mengkontradiksikan Injil Barnabas dengan sejarah. Sejarah yang ada di dalam Alkitab dan fakta-fakta Israel. Baru kemudian bagian yang kedua adalah membahas mengenai kontradiksi Injil Barnabas dengan Al-Quran. Baik, kita membahas bagian yang pertama. Yang pertama adalah kontradiksi gelar Mesias. Pembahasan yang pertama ini kontradiksi dalam gelar Mesias. Nah, kontradiksinya apa di sini? Nah, pada bagian pendahuluan Injil Barnabas ini ditulis demikian. Kata pembukaannya. Injil yang benar tentang Yesus yang bergelar Kristus, seorang nabi baru yang diutus Allah ke dunia, menurut uraian Barnabas rasulnya. Perhatikan, menurut uraian Barnabas rasulnya. Barnabas rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Kristus, beramanat kepada segenap umat yang berbenah di persada bumi, menginginkan kedamaian serta penghiburan. Jadi dia mengatakan bahwa dia adalah rasul Yesus yang bergelar Kristus. Jadi Barnabas ini menyebutkan bahwa Yesus itu bergelar Kristus. Bahkan dia juga menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Yesus yang bergelar Kristus juga adalah Al-Masih. Tetapi dia bukan Mesias. Nah, anehnya di situ. Injil Barnabas mengakui bahwa Yesus itu bergelar Kristus, bahkan juga Al-Masih dalam bahasa Arabnya, tetapi dia bukan Mesias, melainkan Muhammadlah yang Mesias. Pasal 96, Isa atau Yesus mengatakan demikian, demi Allah, pada dirinya jiwaku berdiri, bahwa aku bukanlah Mesias itu. Saudara menemukan keanehan di sini enggak? Yesus bergelar Kristus, juga bergelar Al-Masih, tetapi dia menolak bergelar Mesias. Saudara menemukan keanehannya enggak? Nah, di sini saudara, kita harus tahu bahwa kata Kristus, Mesias, dan Al-Masih itu mempunyai arti yang sama, yaitu yang diurapi. Tetapi sebenarnya terjemahan aslinya adalah Mesias. Dari kata Mesias ini, Mesias, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi Kristus, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Jadi pada bagian awal dia mengakui, sebenarnya kalau dipakai kata Mesias semua atau kata Kristus semua dalam terjemahan yang konsisten, dia mengakui bahwa Yesus itu bergelar Kristus, tetapi di ayat lain dia menyangkal bahwa dirinya adalah Kristus. Atau di pendahuluan itu dia mengakui bahwa dia Mesias, tetapi di ayat yang ke-96 dia menyangkali bahwa dia bukan Mesias. Ini aneh.
Ini artinya apa? Bahwa penulis Injil Barnabas tidak mengenal bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Dia tidak tahu arti kata Kristus. Anggapannya adalah sebuah nama gelar biasa saja, sebutan yang tidak punya makna. Ini adalah fakta kontradiksi kesalahan pemalsuan yang pertama. Yang kedua adalah kontradiksi dalam hal sumpah. Kitab Injil Barnabas itu penuh dengan kata-kata sumpah. Ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya, demi Allah, dan lain sebagainya. Banyak kata-kata sumpah yang sebenarnya tradisi Yahudi tidak ada kata-kata ini. Tidak boleh mudah bersumpah. Ketika seseorang bersumpah itu harus dengan ritual tertentu. Ada ritualnya untuk bersumpah. Ada saksi-saksi imamnya yang mendengarkannya. Jadi bukan asal semua kata ketika ngomong sama orang dia bersumpah, tidak. Tetapi ketika mengucapkan sumpah itu harus ada imam yang sebagai saksinya tentang sumpah itu. Ya, di dalam tradisi Yahudi. Ya. Demikian dalam Alkitab, PL, Allah dalam PL itu Allah yang tidak mengumbar sumpah. Dia tidak banyak mengucapkan kata sumpah. Hanya satu sekali Allah dalam PL itu mengucapkan sumpah. Dan sumpahnya itu tidak demi binatang, tidak demi bulan, tidak demi alam semesta, tapi dia mengatakan demi diriku sendiri. Kenapa Allah dalam PL mengatakan sumpahnya demi diriku sendiri? Karena tidak ada otoritas di atas dirinya. Jadi orang bersumpah menurut Alkitab, dia harus bersumpah itu dengan menggunakan otoritas di atas dirinya. Misalnya bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk menuntut sumpah itu. Kalau sampai sumpahnya itu palsu, maka Tuhan akan menghukum orang yang bersumpah itu. Maka dalam tradisi PL maupun PB tidak bisa bersumpah itu demi bulan, demi bintang. Karena bintang tidak bisa menuntut seseorang ketika melanggar sumpah itu. Ketika berbohong dengan sumpahnya, bintang, bulan, kuda, atau bumi ini tidak bisa menuntut. Yang bisa adalah Tuhan, Allah. Maka biasanya bersumpah demi Allah. Ya, demi nama Tuhan. Dia mengucapkan sumpahnya itu. Tapi dalam PB mengatakan jangan bersumpah. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru dan kitab-kitab apokrifa yang sejaman dengan Perjanjian Baru juga tidak menemukan model sumpah seperti dalam Injil Barnabas. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, itu model sumpah yang mirip sumpahnya Nabi Muhammad atau sumpahnya orang-orang Arab. Ya. Model sumpah seperti ini tidak ditemukan di dalam tradisi Yahudi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penulis ini lebih dipengaruhi budaya Nabi Muhammad daripada budaya yang berkembang pada masa itu. Lalu kesalahan yang ketiga adalah kesalahan dalam tradisi dan sejarah. Kalau Barnabas asli pasti tidak akan salah dalam tradisi dan sejarah Yahudi. Nah, di sini kita akan menemukan Barnabas palsu dalam Injil Barnabas ini salah di dalam mengetahui tradisi dan sejarah Yahudi. Di pasal 152, saudara yang mungkin mempunyai Injil Barnabas bisa dilihat. Pasal ini menceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke Bait Allah di Yerusalem dan para militer tentara Romawi datang masuk ke rumah ibadah untuk mengganggu dia. Nah,
Ini rupanya Barnabas ini tidak ngerti tradisi yang dipegang oleh orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus. Agama Yahudi, para pemimpin Yahudi melarang orang kafir untuk masuk ke bait Allah. Ingat kisahnya Rasul Paulus. Dia dikira membawa orang-orang yang non-Yahudi untuk masuk ke bait Allah, padahal tidak. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi murid-muridnya, tim penginjilannya, tidak diajak masuk ke bait Allah. Tapi orang-orang Yahudi salah paham, sehingga kemudian terjadilah huru-hara, protes, demo, bahwa Paulus dianggap sudah mencemarkan bait Allah dengan membawa masuk orang-orang non-Yahudi. Karena ketika ada orang non-Yahudi yang masuk ke bait Allah harus diadakan upacara pentahiran yang rumit, yang susah sekali, maka dijaga, tidak boleh masuk. Sekalipun orang non-Yahudi yang sudah menganut agama Yahudi pun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Apalagi ini militer Romawi. Mereka hanya berdoanya, ya saudara, orang non-Yahudi yang mengikuti agama Yahudi, orang Yunani, orang Mesir, orang Persia, Syria yang menjadi pengikut agama Yahudi, mereka mengikuti agama Yahudi, ikut-ikutan orang Yahudi, beragama Yahudi, walaupun mereka bukan keturunan Yahudi, mereka hanya boleh beribadah itu di luar, tidak boleh masuk. Maka disediakan bagian luar itu tempat sembahyang juga. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Barnabas ini palsu. Tidak mungkin Barnabas yang hidup sejaman dengan Yesus, para rasul yang dari suku Lewi. Barnabas ini suku Lewi, artinya dia adalah bagian dari imam, bagian dari pengatur rumah ibadah orang Yahudi, tidak ngerti aturan ini. Tidak mungkin kalau Barnabas asli akan bercerita bahwa militer Romawi datang untuk mengganggu rumah ibadah atau mengganggu ibadahnya Tuhan Yesus. Nah, ini nampaknya Barnabas palsu ini salah pengertian. Dikiranya penjaga bait suci itu adalah tentara Romawi. Jadi di dalam Injil disebutkan bahwa Yesus ketika mau masuk dalam bait Allah itu kemudian dihadang oleh penjaga bait Allah. Kemudian ketika dia juga marah dan membalik-balikan tempat perdagangan merpati, domba dan sebagainya itu, yang membuat bait Allah menjadi rumah jual beli, bisnis, dia balik-balikkan, kemudian dia dikejar-kejar mau ditangkap oleh penjaga bait Allah. Dia pikir penjaga bait Allah ini adalah tentara Romawi. Padahal bukan. Itulah tentara khusus atau penjaga khusus, ya, penjaga keamanan yang dari orang Yahudi sendiri yang diberi tugas sebagai penjaga bait suci. Nah, ini artinya Barnabas palsu ini tidak tahu tentang tradisi dan sejarah Yahudi. Lalu pasal 144 dan 150. Barnabas palsu ini menuliskan bahwa orang Farisi itu hidup membiara, tidak kawin. Lalu juga orang Farisi ini sudah ada sejak zaman Nabi Elia yang berjumlah 17.000. Faktanya apa? Faktanya justru orang Farisi itu wajib kawin. Orang Farisi tidak boleh tidak kawin, harus kawin. Bahkan dalam aturan Yudaisme itu memandang kalau malam Sabtu, Jumat, malam Sabat itu waktu yang terbaik untuk reproduksi, untuk mendapatkan berkat di dalam rumah tangga untuk menghasilkan keturunan yang baik. Ya, ajaran mereka Yudaisme itu saat yang paling bagus, paling diridhoi, paling diberkati ketika
mereka bereproduksi di malam itu. Ini ajaran Yudaisme. Yudaisme itu adalah versi modern dari Farisi. Versi modern dari Farisi itu Yudaisme sekarang ini. Nah, jadi faktanya Farisi itu harus kawin, wajib kawin. Wajib, kalau nggak kawin dianggap melanggar hukum Tuhan. Karena kitab Kejadian mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi orang Farisi menganggap kalau sampai tidak menikah, tidak kawin, itu artinya melanggar perintah dari Tuhan. Lalu kesalahan lagi adalah mengatakan Farisi ini sudah ada sejak zaman Elia. Elia itu 800-700 tahun sebelum Masehi. Belum ada mazhab-mazhab seperti ini. Farisi baru muncul itu paling awal itu sekitar abad kedua. Baru muncullah kaum Farisi, ajaran Farisi. Sebelumnya tidak ada. Nah, Elia itu abad 7 atau setelah abad 7, abad 8 sebelum Masehi. Jadi bedanya berapa ratus tahun. Ya, Farisi belum ada tapi dikata sudah ada. Nah, nampaknya Barnabas palsu ini salah paham. Dipikirnya dalam kisah Nabi Elia, Alkitab menyebutkan bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia yang tidak mau menyembah Baal. Itu terjadi ketika Elia merasa sudah tidak ada lagi orang yang setia kepada Tuhan. Tinggal aku ini nabinya. Tapi Tuhan bilang tidak. Masih ada 7.000 orang yang setia yang bersembunyi. Nah, Barnabas palsu ini dia nggak terlalu menguasai, hanya ingat-ingat sedikit-sedikit. Lalu jadi campur aduk, lalu mengatakan 17.000 orang Farisi di zaman Nabi Elia. Kesalahan yang fatal. Ini kelompok salah tentang tradisi dan fakta Israel. Kesalahan keempat adalah kesalahan sejarah. Ya, kesalahan dalam kaitannya dengan sejarah. Di pasal 3, Injil Barnabas ini menyebutkan kelahiran Yesus adalah pada masa pemerintahan Pontius Pilatus yang menjabat sebagai wali negeri Yudea. Saudara menemukan kesalahannya ini, saya ulang sekali lagi. Barnabas menyebutkan kelahiran Yesus adalah pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Betul enggak? Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Salah. Ya, karena Pontius Pilatus itu menjadi wali negeri Yudea ketika Yesus disalibkan, bukan ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, wali negerinya adalah Kireneus. Itu juga masih Syria. Jadi masih provinsi besar Syria, belum ada provinsi Yudea. Masih provinsinya provinsi Syria yang dipimpin oleh Antipater, lalu wali negerinya adalah Kireneus. Ya, provinsi Syria. Nah, itu menunjukkan bahwa Barnabas salah. Lalu menyebutkan bahwa Ananias dan Kayafas menjadi imam besar. Ya. Faktanya Pilatus menjadi wali negeri tepatnya mulai tahun 26 Masehi sampai 36 Masehi. Lalu Ananias mulai menjadi imam besar itu 6 Masehi. Berarti waktu Yesus lahir dia belum menjadi imam besar. Lalu dilanjutkan Kayafas pada tahun yang ke-8 sampai tahun ke-36 Masehi. Kayafas tahun ke-8 sampai tahun ke-36 Masehi. Ananias 6 Masehi. Ini saudara, jadi jelas-jelas Barnabas palsu ini ngawur. Asal ngomong, tidak ada data sejarah yang akurat. Kesalahan yang kelima
adalah kesalahan mengenai geografi Palestina kuno. Dari mana kita tahu bahwa Barnabas salah dalam geografi Palestina kuno? Nah, di pasal yang ke-20 dikatakan demikian. Maka pergilah Yesus ke laut Galilea, dan turunlah ia ke dalam sebuah perahu untuk berlayar ke Nazaret, kotanya Yesus. Dalam pada itu terjadilah taufan besar di laut sehingga nyaris menenggelamkan perahu tersebut. Ini pemalsuan yang sangat ceroboh, yang asal-asalan. Kenapa? Karena Nazaret itu dataran tinggi, tidak bisa dilewati dengan jalur perahu laut. Tidak ada jalur laut yang bisa ke Nazaret atau jalur danau. Tidak bisa. Jadi tidak mungkin naik perahu ke Nazaret. Masih ingat ketika Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem? Mereka naik keledai. Naik keledai. Nggak bisa naik perahu dari Nazaret. Dan Danau Galilea sendiri jaraknya 20 km dengan Nazaret. 20 km ya dengan Nazaret. Nah, tidak mungkin murid Yesus yang asli yang bersama-sama dengan Yesus tidak tahu fakta ini. Kalau dia memang benar-benar tinggal di Nazaret, tinggal di sekitar Danau Galilea bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya, masa tidak tahu fakta ini bahwa ke Nazaret itu tidak mungkin dilewati dengan perahu? Maka dipastikan bahwa ini pemalsuan. Lalu selanjutnya, ya, ketidaktahuan tentang geografi Palestina kuno, pasal 21 menyebutkan mendakilah Yesus ke Kapernaum. Seraya pula ia telah mendekat dengan negeri. Tiba-tiba ada seorang yang keluar di antara kubur-kubur itu, kerasukan setan dan tidak ada satu rantai pun yang mengikatnya karena parahnya, sehingga menyebabkan bahaya bagi banyak orang. Maka menjeritlah setan-setan dari mulutnya, katanya, "Ya Kudus Allah, mengapa engkau datang sebelum waktunya untuk menggusarkan kita?" Apa yang aneh di sini? Mendakilah Yesus ke Kapernaum. Kapernaum, Danau Kapernaum itu adalah danau air tawar terendah di dunia. Maka kota Kapernaum itu kota yang rendah. Ya, maka tidak mungkin dari Nazaret. Jadi kisahnya begini, Yesus ke Nazaret dengan menggunakan perahu, lalu dari Nazaret dia ke kota Kapernaum. Ya. Harusnya apa? Turun, karena Danau Galilea, Danau Kapernaum itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama. Ya. Faktanya kota Kapernaum itu kota pantai di dataran rendah, lebih rendah dari Nazaret. Maka mestinya adalah turunlah Yesus ke Kapernaum, bukan mendaki. Nah, Danau Galilea, Danau Kapernaum itu sebenarnya sebuah danau yang sama. Hanya ketika wilayah danau itu, ya, itu berhadapan dengan beberapa kota. Ada di seberang itu berhadapan dengan Galilea, berseberang dengan Kapernaum. Maka orang Kapernaum menyebutnya Danau Kapernaum, orang Galilea menyebutnya Danau Galilea. Tapi sebenarnya itu danau yang sama. Nah, maka aneh, ke Nazaret naik perahu dari Galilea, lalu kembali lagi ke Galilea dengan mendaki. Berarti Nazaret itu gimana posisinya? Di bawah Danau Galilea kah? Sehingga ketika kembali ke Kapernaum ke Galilea dia mendaki lagi? Benar-benar bohong. Benar-benar kebohongan yang hakiki. Tidak mungkin Rasul yang asli bersama Yesus tidak tahu kondisi Galilea, Nazaret, Kapernaum.
Lalu kesalahan yang keenam, Injil Barnabas ini berisi dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Dongengnya apa saja? Ini dongengnya yang tidak ada dalam Alkitab maupun cerita-cerita orang Yahudi maupun cerita-cerita gereja mula-mula. Dongeng bahwa manusia itu memiliki pusat dikarenakan diludahi setan. Kita orang percaya, yang percaya Alkitab, orang Yahudi dan orang Israel percaya bahwa manusia itu buatan Allah. Tubuh manusia buatan Allah. Setan tidak bisa memodifikasi buatan Allah. Nah, kalau setan itu meludahi manusia, kemudian bisa ada pusernya gara-gara setan, berarti setan itu bisa memodifikasi genetika manusia. Ya, sehingga kemudian keturunannya manusia terus punya puser. Kalau katakan ludahnya setan itu hanya melukai perutnya manusia, gennya tidak berubah, maka keturunannya Adam itu atau keturunannya manusia selanjutnya tidak mungkin akan punya pusar lagi, hanya luka saja. Tetapi ludah itu mengubah genetikanya manusia. Jadi kehidupan manusia, manusia bisa melahirkan seorang anak, ya bisa punya pusar yang menghubungkan terhubung dengan plasenta dan kemudian terhubung dengan dinding rahim. Yang lewat dinding rahim itu bayi bisa menyerap sari-sari makanan, itu buatan setan. Bayangkan kisah Injil Barnabas seperti itu. Apakah kita mau percaya bahwa pusar bayi yang dihubungkan dengan plasenta yang kemudian untuk menyerap sari-sari makan dari ibu yang menjadi sumber kehidupan bayi bisa bertumbuh itu dari setan? Saya pikir orang beragama yang waras tidak akan mau percaya dengan cerita seperti ini. Lalu Barnabas mengatakan ada 9 tingkatan di langit. Nah, kisah 9 tingkatan di langit itu bukan kisah Kristen, bukan yang dipercaya Kristen, tapi itu bagian dari filsafat Plato yang memandang bahwa alam ini ada tingkatan-tingkatannya, dan yang paling tinggi itu tempatnya Allah yang transenden, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Lalu dongeng yang ketiga adalah Yesus itu berdoa agar setan diampuni. Yesus berdoa agar setan diampuni. Ini kan dongeng. Tidak ada dalam Alkitab. Bahkan juga di dalam kitab apokrif, kitab-kitab pseudo. Kitab pseudo itu apa? Kitab-kitab palsu yang bukan kitab suci, yang enggak kanonik. Ya. Yang menuliskan bahwa Yesus itu berdoa agar setan diampuni. Tidak ada dalam kisah itu. Dongeng-dongeng ini. Nah, kalau sampai memasukkan dongeng-dongeng ini ke dalam kitabnya, masa kita mau percaya? Lalu kesalahan yang ketujuh, kekacauan antara sejarah Yahudi, ya, tulisan Alkitab Yahudi dan sejarah gereja mengenai tahun Yobel. Injil Barnabas menyebutkan bahwa tahun Yobel itu setiap 100 tahun sekali. Kisah ini disebutkan bahwa tahun Yobel itu 100 tahun sekali. Tetapi nanti Nabi terakhir, utusan Allah, akan merubah tahun Yobel yang 100 tahun sekali itu menjadi 1 tahun sekali. Yaitu Muhammad yang diutus oleh Allah itu sebagai Nabi terakhir akan merubah tahun Yobel yang dirayakan 100 tahun sekali akan dirayakan 1 tahun sekali. Adakah ya seperti itu? Ya, teks Muslim juga menyebutkan bahwa tahun Yobel sekarang 1 tahun sekali. Itu juga berarti bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Nah, faktanya tahun Yobel adalah perayaan Ibrani setiap 50 tahun sekali. Disebut sebagai tahun pembebasan. Pembebasan budak, pembebasan tanah yang digadaikan. Orang-orang Ibrani yang menjadi budak harus dibebaskan pada tahun itu setiap 50 tahun. Ya, ada perayaan, ya, Paskah besar ketika 50 tahun, ya 50 tahun sekali terjadi perayaan besar tahun pembebasan, Yobel besar atau Sabat besar, Paskah besar. Lalu dari mana informasinya kok Barnabas bisa mendapatkan
kata-kata bahwa Yobel itu 100 tahun sekali. Nah, di sini latar belakangnya kita ketemu ya kenapa Barnabas menyebutkan bahwa tahun Yobel itu 100 tahun sekali. Gereja Katolik ya, Paus Bonifasius yang ke-8 yang menjabat paus pada tahun 1300 Masehi merubah perayaan Yobel yang 50 tahun menjadi 100 tahun sekali. Ya, mulai 1300 merubah dari 50 ke 100 tahun. Tetapi setelah itu paus penggantinya merubah lagi, dikembalikan kepada 50 tahun sekali lagi. Ya, diubah lagi kepada 50 tahun. Lalu kemudian paus penggantinya Paus Paulus lagi, ya penggantinya Paus Paulus II. Ya, kalau yang pertama tadi Paus Bonifasius yang ke-8 merubah dari 50 ke 100, lalu Paus Clement VI merubah dari 100 ke 50 lagi. Lalu Paus Paulus II merubah lagi menjadi setiap 25 tahun sekali. Baru Paus Sixtus V ya, dia menjabat paus tahun 1585 sampai 1590 menetapkan tahun Yobel itu 100 tahun sekali sampai sekarang. Jadi perayaan Yubelium itu 100 tahun sekali sampai sekarang. Itu aturan dari Gereja Katolik. Jadi bisa dikatakan Barnabas ini mengetahui informasi tentang tahun Yobel itu berdasarkan ajaran Katolik yang 100 tahun. Nah, itu paling lama itu tahun 1300 ya, setelah Masehi, setelah Kristus. Atau 1500, 1600-an, malahan mendekati 1600-an yang sudah ditetapkan itu Paus Sixtus V. Jadi tidak mungkin Injil Barnabas itu di bawah 1300 Masehi. Karena kalau 1300 Masehi pasti tahun Yobelnya masih 50 tahun sekali. Nah, itu bagian awal yang saya bahas mengenai kontradiksi Injil Barnabas dengan fakta-fakta Israel dan sejarah-sejarah Alkitab. Nah, kini bagian yang kedua, kontradiksi Injil Barnabas dengan Al-Quran. Yang pertama, Barnabas menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau saudara-saudaraku yang Muslim mau mengakui bahwa Injil Barnabas itu asli, benar, ajaran dari Nabi Isa, maka harus mengakui bahwa Barnabas itu rasulnya Yesus. Kalau Yesus itu mempunyai rasul, artinya Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan yang mengutus rasul. Jadi ini bertentangan dengan tradisi Islam. Karena tradisi Islam, rasul juga nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Manusia tidak memiliki rasul, tapi Allah yang memiliki rasul, Allah yang mengutus rasulnya. Oleh karena itu ketika Barnabas mengakui bahwa ia Rasul Kristus, menandakan bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran. Berarti ini pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi di sisi lain Barnabas mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi mengatakan bahwa dia yang mempunyai rasul. Barnabas adalah rasulnya Yesus. Berarti Yesus Tuhan menurut Barnabas. Tapi di ayat lain mengatakan manusia biasa. Ini aneh Barnabas ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Barnabas palsu ini Barnabas yang baru bertobat. Ya, dia tidak mengerti ajaran-ajaran Islam.
dengan pengetahuan yang sedikit itu mungkin dia masih berkobar-kobar rasa cintanya akan agama yang baru, ingin membela agama yang baru sehingga kemudian dia membuat tulisan palsu ini. Lalu Barnabas menyebutkan bahwa tingkat langit ada 9. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa tingkat langit ada 7. Yang benar mana? Barnabas atau Al-Quran? Tidak mungkin dua-duanya benar. Bisa salah satu benar atau bisa dua-duanya salah, tapi tidak mungkin dua-duanya benar. Kontradiksi yang ketiga, kitab Barnabas menyatakan bahwa Maryam tidak mengalami sakit bersalin ketika melahirkan Yesus. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa Maryam mengalami sakit bersalin yang luar biasa ketika akan melahirkan Isa, sampai kemudian dia berteduh di bawah pohon kurma. Yang benar yang mana kalau begitu? Ini kontradiksi antara Barnabas dengan Al-Quran. Kontradiksi yang keempat, Quran mengatakan bahwa gelar Isa sebagai Al-Masih atau Mesias yang diurapi. Nabi-nabi lain walaupun diurapi tapi tidak pernah bergelar Mesias. Daud diurapi tetapi tidak diakui bergelar Mesias. Abraham diurapi tapi tidak bergelar Mesias. Musa diurapi tapi tidak diberi gelar Al-Masih. Hanya Isa yang diberi gelar Al-Masih. Nah, yang anehnya Injil Barnabas tidak mengakui Isa sebagai Mesias, tetapi mengatakan Muhammad itu Mesias. Padahal Al-Quran mengatakan Isa itu Al-Masih. Al-Masihu. Jadi, menurut Barnabas palsu ini, Mesias itu ben Ismail bukan ben David. Sementara Al-Quran mengakui bahwa Isa itu Al-Masih. Jadi yang Al-Masih itu yang mana? Menurut Al-Quran yang bergelar Al-Masih itu yang mana? Isa kah atau Muhammad? Kalau Isa yang bergelar Al-Masih artinya Barnabas, Injil Barnabas ini Injil yang palsu. Injil Barnabas menolak poligami, sedangkan Al-Quran menerima poligami. Dan yang terakhir yang saya sebutkan di sini, pemalsuan yang keenam, pernyataan dari Miriam ketika dia mau melahirkan Isa, mengatakan bahwa Allah yang memilih Isa sebagai anaknya. Artinya apa? Bahwa menurut Injil Barnabas itu Allah adalah bapaknya Yesus dan Yesus adalah anak Allah. Jadi Barnabas ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah Muslim setuju bahwa Yesus anak Allah? Kalau saya Kristen setuju. Tapi apakah Muslim setuju? Kalau saya Kristen, saya setuju bahwa Yesus anak Allah, maka saya mengatakan Injil Barnabas salah. Tapi kalau Muslim mengatakan Injil Barnabas benar, apakah setuju bahwa Yesus adalah anak Allah? Renungkan, pikirkan lagi kalau mau mengatakan bahwa Injil Barnabas Injil yang asli, ditemukan lebih asli 1500 tahun, ketemu di Turki bahasa Syria. Bohong semua. Ya. Tapi tujuannya berbohong itu loh, untuk apa yang saya pikirkan, yang saya renungkan. Apa tujuannya berbohong seperti itu? Apakah membela agama harus sampai berbohong seperti itu? Bahkan berbohong menyerang agamanya sendiri juga. Artinya kesimpulannya, kita bagian kesimpulan, kalau umat Muslim percaya bahwa Injil Barnabas itu asli, itu sebagai Injil yang sejati, ajaran murni Nabi Isa Al-Masih, ya. Kalau mengakui bahwa Injil Barnabas itu ajaran murni Isa Al-Masih alaihissalam, maka umat Muslim harus mengakui bahwa Al-Quran itu salah atau palsu. Tapi kalau menurut
saudara Al-Quran itu yang benar, saudara tidak bisa mengakui Injil Barnabas itu benar. Karena dua hal ini berkontradiksi. Sekali saya tegaskan, kalau ada dua hal yang berbeda, berkontradiksi, berlawanan, tidak bisa salah satu itu benar. Atau dua-duanya, tidak bisa dua-duanya benar. Kalau ada dua hal yang berbeda, berkontradiksi dan berlawanan, bisa salah satu benar atau dua-duanya salah, tetapi tidak mungkin dua-duanya benar. Semoga Anda terhindar dari iman yang hoax. Tuhan Yesus memberkati.